Yo, halo semuanya pencinta mix parlay, single bet, dan bola jalan. Jumpa kembali di YouTube channel Kedua Parlay. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat terus ya anggotaku. Oke anggotaku, di video hari ini Kedua akan membawa 4 pertandingan dari Liga Campuran ya anggotaku. Seperti biasalah ya kan. Oke anggotaku, sebelum kita masuk ke prediksi pertama, kita review dulu ya kan bil-bil yang semalam ya anggotaku. Nah, ini ya anggota aku ini di pertandingan Hambri versus Bromjok, karena anggota aku di sini Ketua mengambil di over 2/3/4. Di sini kita menang separuh ya anggota aku. Di sini skor hanya 3 ya anggota aku. Di sini kita menang separuh. Di sini kita patah ya anggota aku. Di pertandingan Fishbrong versus Midtilda ini di sini kita patah ini ya anggota aku. Di sini Ketua mengambil di over 2/3/4. Di sini kita kalah ya anggotaku, ini kalah ya anggotaku. Nah, ini kita patah satu lagi di sini ya anggotaku, di sini kita kalah. Dan di pertandingan Derry City versus Bormans anggotaku, di sini Ketua mengambil di over 2/4. Di sini kita menang ya anggotaku. Dan di pertandingan Rockhead versus Patricks anggotaku, di sini Ketua mengambil di over 2/3/4. Di sini kita menang separuh ya anggotaku. Di sini kita patah satu di Fishbrong ya anggotaku. Kalau enggak tadi ini bisa meledak juga ya anggotaku. Aduh, patah satu lagi dari semalam anggotaku. Aduh, capek kali anggotaku. Tapi enggak apa-apa lah ya kan. Weekend ini kita akan bantai lagi ya kan anggotaku. Kalau malam minggu gacor sekali nih prediksi Ketua ini ya anggotaku, gacor ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke bil yang kedua. Ini bil yang kedua ya anggotaku, bil tambahan kita kemarin ya anggotaku. Di sini kita pun patah satu lagi ya anggotaku. Di West Brom versus Galai ya anggotaku, di sini kita mengambil di under 3 ya anggotaku. Di sini kita menang. Dan di pertandingan Selbron versus Seligo anggotaku, di sini kita mengambil di babak pertama mengambil under 3/4. Di sini kita kalah ya anggotaku. Dan di pertandingan Samrock versus UC Dubli anggotaku, di sini Ketua mengambil di babak pertama dengan over 1,5. Di sini kita menang. Dan di pertandingan Hambri versus Brom Penjokran anggotaku, di sini Ketua mengambil di babak pertama over 1 ya anggotaku. Di sini kita draw ya anggota. Nah, tapi nggak apa-apa lah ya kan anggotaku. Tetap semangat ya kan, jangan pernah putus asa ya anggotaku. Nah, jangan pernah putus asa ya anggotaku. Kita gaskan lagi malam ini ya anggotaku. Malam minggu yang penuh dengan cuan ya anggotaku. Apalagi di sini laga final Liga Champion ya anggotaku. Nah, ya kan, kita ledakkan dunia perbetingan ini ya anggotaku. Waduh, nanti kita ngebom ya anggotaku. Kita ledakkan dunia perbetingan ini anggotaku ya kan. Nah. Oke anggotaku, tanpa banyak basa-basi lagi ya kan, langsung saja kita ke pertandingan yang pertama. Oke anggotaku, tanpa banyak basa-basi lagi ya kan, langsung saja kita ke pertandingan yang pertama antara Manchester City versus Inter Milan ya anggotaku. Ini liga yang paling bergengsi nanti malam ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke pasaran yang diberikan oleh Bandot. Di pasaran yang diberikan oleh Bandot anggotaku ada di 1/4, 1/1/5, dan 3/4. Sedangkan di over undernya ada di 2/3/4, 2/5, 3, dan 2/4 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Manchester City anggotaku, di sini Manchester City berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Inter Milan anggotaku, di sini Inter Milan berhasil memenangkan 4 kali pertandingan dan mengalami 1 kali kekalahan saja ya anggotaku. Sedangkan di 2 perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Manchester City 1 kali, Inter Milan juga 1 kali ya anggotaku. Itu pun perjumpaan tahun 2011 dan tahun 2010 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Manchester City anggotaku ada
satu pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan di tim Inter Milan juga sama ya anggotaku, ada satu pemain yang tidak dapat bermain ya anggotaku. Ini laga final ya anggotaku, Manchester City versus Inter Milan ya anggotaku. Ini ya anggotaku, nanti malam ya kan, ini wajib kita nanti bom ini ya anggotaku, single bom ya anggotaku. Waduh, nanti ada ya anggotaku. Aduh, ini laga yang paling bergengsi ya anggotaku. Apakah Manchester City bisa triple winner ya anggotaku? Inter Milan bisa memenangkan ini ya anggotaku. Ini sangat mantap ya anggotaku di pertandingan kali ini ya anggotaku. Ini laga final Liga Champions ya anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Manchester City saja ya anggotaku, dengan mengepur 1 poin, sedangkan di over undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2,5. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 3-1 atas kemenangan Manchester City ya anggotaku. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang kedua antara Coritiba versus Santos ya anggotaku, dari Liga Brazil Serie A ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di leg-legan dan 1/4, sedangkan di over undernya ada di 2 dan 2/4 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Coritiba anggotaku, di sini Coritiba hanya seri 2 kali pertandingan dan mengalami 3 kali kekalahan, sedangkan di 5 pertandingan terakhir Santos anggotaku, di sini Santos hanya berhasil 1 kali seri dan mengalami 4 kali kekalahan, sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Santos 4 kali pertandingan dan Coritiba hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan saja ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Coritiba anggotaku ada 4 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan di tim Santos di sini anggotaku ada 3 pemain yang tidak dapat bermain ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini Santos berada di peringkat 12 dengan meraih poin 12 poin, sedangkan Coritiba di sini anggotaku berada di peringkat 20 dengan meraih poin 3 poin saja ya anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Santos saja ya anggotaku, dengan menahan 1/4 poin, sedangkan di over undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2 saja ya anggotaku. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-2 ya anggotaku atas kemenangan Santos ya anggotaku. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang ketiga antara Villanova versus Guarani ya anggotaku, dari Liga Brazil Serie B ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1/2 dan 3/4, sedangkan di over undernya ada di 2/4 dan 2 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Villanova anggotaku, di sini Villanova berhasil memenangkan 4 kali pertandingan dan mengalami 1 kali kekalahan saja, sedangkan di 5 pertandingan terakhir Guarani anggotaku, di sini Guarani hanya berhasil seri 3 kali pertandingan dan mengalami 2 kali kekalahan ya anggotaku, sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Villanova 2 kali ya anggotaku dan 3 kali pertandingan berakhir dengan draw ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Villanova anggotaku ada 1 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan di tim Guarani anggotaku itu juga sama, ada 1 pemain yang tidak dapat bermain ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini Villanova berada di peringkat 2 dengan meraih poin 23 poin, sedangkan Guarani di sini anggotaku berada di peringkat 11 dengan meraih poin 15 poin saja ya anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Villanova saja ya anggotaku, dengan mengepur setengah poin, sedangkan di over undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2 ya anggotaku. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 3-1 ya anggotaku. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang terakhir antara Union versus Atletico Garu ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1/4 dan sedangkan di over undernya ada di 2/3/4 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir
Di 5 pertandingan terakhir Union anggotaku di sini Union hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Garu anggotaku di sini Garu berhasil memenangkan 2 kali pertandingan dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan di 2 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku di sini dimenangkan oleh Garu 1 kali, Union 1 kali ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku di sini Garu berada di peringkat 10 dengan meraih poin 22 poin. Sedangkan Union di sini anggotaku berada di peringkat 17 dengan meraih poin 18 poin saja ya anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini kita sarankan untuk bermain di Atletico Garu saja ya anggotaku dengan menahan 1/4 poin. Sedangkan di oper undernya kita sarankan untuk bermain di 2,5. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-2 atas kemenangan Atletico Garu ya anggotaku. Oke anggotaku, dari 4 pertandingan yang ketua prediksi, seandainya tidak ada yang cocok sama ketua, jangan dipaksakan anggotaku. Utamakan prediksi sendiri anggotaku. Kalau anggotaku semua merasa cocok dengan prediksi ketua, gas, jangan kasih kendor dan jangan kasih ampun anggotaku. Oke anggotaku, buat kalian semua yang ingin bergabung ke grup WhatsApp ketua Parlay, yang pengen tahu pertandingan-pertandingan lainnya ataupun sharing-sharing tentang seputaran pertandingan sepak bola, langsung saja anggotaku gabung ke grup WhatsApp ketua Parlay yang tertera di sepanjang video ataupun di kolom komentar juga ada anggotaku. Gratis, tidak dipungut biaya apapun anggotaku. Oke anggotaku, sekian prediksi pada hari ini. Jangan lupa dukung terus channel YouTube ketua dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa anggotaku bagikan ke teman-teman kalian semua supaya ketua semakin semangat membuat video-video tentang seputaran pertandingan sepak bola. Oke anggotaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ketua Parlay pamit mengundur diri. Salam JP.